Jadi mobil HR-V RS Hybrid yang baru kita tuker tambah sama HR-V yang lama, seperti biasa kita modif tipis-tipis biar tampilannya sedikit lebih keren ya. Karena gue nggak pengen yang ekstrim-ekstrim banget sampai kelihatan banget sama orang di jalan ya. Cukup lebih enak dipandang. Dan yang kedua tentunya lebih nyaman ya, karena kita audio sudah kita upgrade. Tapi kita akan detailin satu persatu apa aja bedanya ya. Pasti yang pertama kalian notice adalah atapnya. Karena sekarang atapnya jadi two-tone. Awalnya mobil ini atas itu warna putih. Jadi dia yang warna two-tone itu cuma ada dua ya. Yang warna merah sama warna sen kaki. Kalau kalian beli HR-V yang warna itu, pasti atasnya sudah black top. Tapi karena ini yang warna putih, atasnya itu masih putih. Nah, gue pengen jadi black top dong. Nah, gue bawa ke Subur Auto. Jadi ini tuh bukan stiker ya. Sebenarnya kalau mau gampang kalian tinggal bawa ke tukang stiker. Langsung jadi ini tuh cat beneran. Jadi bener-bener dicat sama Subur Auto dan garisnya pun juga rapih, bagus. Garisnya ini juga ngikutin HR-V RS yang two-tone, yang warna sen kaki sama warna merah. Jadi dibikin sama persis, jadi kelihatan kayak OEM look. Nah, sama yang tipe RS ini, ya bagian over fendernya juga sudah dicat warna hitam dari sananya. Nah, seperti biasa, kalau ke Subur Auto, jangan cuma ganti cat atau ngewarnain two-tone doang. Bawahnya pun juga kita kasih anti kolong. Anti kolong, mana ada anti kolong, anti ras ya, anti karat ya. Jadi biar bawahnya itu aman dari karat ya. Dari depan sampai ke belakang itu kalau diangkat ya, video dari Subur Auto kan ada tuh di Instagram. Nah, bisa lihat di sana. Jadi rata-rata sekarang semua mobil gua yang mau gua pakai beneran ya, mau gua pakai entah itu buat orang tua gua atau gua pakai, itu biasanya bawahnya udah gua pasang anti karat semua. Dan dia pakai teknologi dari Jerman. Terus kalian lihat dong, nih mobil jadi pendek banget kan? Tuh. Sekarang tingginya jadi sama dagu gua aja, tinggian dagu gua gitu ya, sama jenggot gua aja tuh nggak nyentuh tuh. Jadi CPR karena kita pakai lowering kit dari iSpring. Jadi pernya itu kita ganti depan belakang ya, emang khusus buat HR-V. Dan fitmentnya jadi bagus, jadi cakep. Dan nanti gua akan kasih impresi berkendara gimana setelah pakai lowering kit dari iSpring ini. Nah, terus peleknya juga kita ganti. Dia pakai ISR APX1, warnanya hitam seperti ini. Dan ini sudah pakai Forge Tech ya, jadi lebih enteng. Ini ukuran 18 inci dan kalau kalian pengen samaan, kalian bisa langsung ke Mega RV aja. Karena kita waktu itu gantinya di sana. Cari velg ISR. Nah, terus untuk bannya kita pakai Hankook Ventus Prime ya. Ini kita pakai yang Treadwear 300, tractionnya A, temperatur A. Jadi harusnya dia punya performance yang lebih baik dibandingkan dan sebelumnya. Sama dia lebih ngebulet ya, lebih ngedonat. Jadi kalau lihat dari samping sini tuh, dia tuh agak sedikit keluar. Dan yang belakangnya itu dia kayak agak sedikit camber ya. Cakep tuh pas lihat dari sini. Jadi fitmentnya lebih pas. Dan untuk kaca filmnya, kita untuk depan itu pakai Solar Guard LX70 20%. Untuk samping kanan kiri belakang kita pakai Black Phantom yang 40% aja. Kenapa kita pakai yang terang-terang? Biasanya kan gue pakai 60% ya, sama depan 40%. Ya karena kan yang pakai banyak kan orang tua gue, jadi biar kalau misalkan ngelihat keluar gitu ya, malam-malam hari gitu, orang tua kan matanya udah kurang bagus. Nah, jadi lebih aman. Karena meskipun dia 40%, karena dia pakai seri yang Black Phantom, dari luar itu tetap kelihatan gelap. Dari dalam terang banget. Tuh. Nah, terus untuk kaca bagian atasnya ini, panoramiknya, dia kan dari ujung ke ujung nih kaca semua nih, sampai sini nih. Nah, biar kalau misalkan siang-siang dibuka itu masih nggak terlalu panas itu, kalau misalkan lagi bikin video pengen kelihatan atasnya. Nah, ini kita kasih LX70 yang 20%. Dimana semua mobil gue yang pakai panoramic sunroof rata-rata gue kasih gituan. Nah, gimana soal dalamnya? Kalau dalam kita nggak banyak yang kita ubah, lebih kelihatan kayak OEM look. Karena yang pertama nih, kita tambahin peredam. Tapi kolongnya enggak, jadi cuma emang buat audio sama di pintu aja. Tapi dibandingkan dengan HR-V yang lama, emang HR-V RS yang baru ini dia udah lebih kedap dibandingkan dengan yang lama. Nah, jadi kalau ditutup pintu buka tuh makin berwibawa. Terus ya, seperti biasa dong, dashcam ini wajib kudu harus ada di mobil. Dan gue biasanya pakai BlackView. Tadinya gue pengen pindahin BlackView yang lama di HR-V RS, di HR-V yang SE ke sini ya. Tapi katanya BlackView pas gue minta tolong teknisinya pindahin ya, bilang upgrade aja mas ke Elite 8 gitu. Loh, apa emang bedanya? Jadi ini adalah dashcam BlackView yang makan dayanya paling kecil. Ya, jadi kalau misalkan standby nih, mobil lagi diparkir, dia bisa sampai 2 bulan nyala terus ya.
tanpa ngebikin aki tekor. Jadi dia tuh makan dayanya tuh kecil sekali, cuma 1 watt kalau nggak salah ya. Terus juga dia sudah pakai Sony Starfish 2, jadi low light performance-nya itu paling bagus ya. Jadi kalau misalkan malam-malam gelap di parkiran nggak ada apa-apa, dia tuh udah kayak handphone. Kalau low light kan di foto cekrek bisa terang kan. Nah ini juga sama. Jadi kalau misalkan kita lagi di malam hari gitu ya, lagi jalan pengen lihat plat nomor orang segala macamnya, ini bisa ngelihat dengan sangat bagus dibandingkan dengan model sebelumnya. Dan dia juga ya bentuknya tuh bagus gitu ya, cuma segaris gitu doang. Jadi kayak gak kelihatan gitu kalau misalkan kita lagi jalan ya. Walaupun dia sebenarnya lebih gede daripada yang kemarin, tapi karena desainnya kayak begini itu kayak jadi kesatuan sama mobilnya. Cakep. Head unit masih standar ya. Nggak ada bedanya sama yang lama karena menurut gue udah lebih dari cukup ya. Dan yang sekarang ini layarnya jadi lebih gede, bagus, dan kameranya pun juga better dibandingkan dengan yang lama. Dan sekarang Android-nya juga sudah pakai auto ya, nggak pakai yang kayak lama tuh kan masih pakai colokan. Yang sekarang udah Android autonya wireless. Nah kemudian audio, memang HR-V RS ini udah better dibandingkan dengan yang lama karena sekarang Twitternya ada 4, depan 2, belakang 2. Tapi tetap dong kita harus oprek-oprek lagi ya. Nah, jadi Honda HR-V ini dia agak beda sama mobil lain, dimana dia punya tangki bahan bakar itu ditaruh di depan. Jadi tangki bahan bakar itu di bawah kita ini. Nah, nih kalian lihat ya, nih agak naik sedikit karena di sini tuh ada tangki bahan bakar, bukan baterai. Baterainya ada di belakang. Kenapa gitu? Karena dia punya ultra seat yang bisa bikin kursi belakangnya itu bawahnya itu ditegakin, kita punya space yang banyak banget di belakang itu. Pinter. Nah, cuman kita jadi nggak bisa naruh subwoofer di kolong ya. Jadi yang bisa ditaruh di kolong itu cuma power sama prosesornya aja. Kenapa pakai power? Karena di belakang nih kita coba lihat ya. Karena kita pakai subwoofer yang pasif, bukan aktif. Jadi harus pakai power lagi. Nah, ini tuh bawaan HR-V yang lama. Jadi ada HR-V lama, ada HR-V baru. Gua kira sama, ya kan? Dikirimin lah sama Selo. Tet, ditaruh di sini. Ternyata HR-V yang hybrid yang baru itu berbeda dengan yang lama. Dia floornya lebih ke bawah. Jadi pas dipasang, di bawahnya tuh ada space lagi gitu, kosong. Atau kalau misalkan dipasang di bawah, di atasnya tuh masih ada rongga. Nah, sama Om Yanto, kita kan bawa audionya nih ke Begja Autotronics, termasuk dengan peredamannya. Bawahnya dikasih tambahan lagi support dudukan. Jadi, si subwoofernya ini bisa terpasang dengan sempurna di bagian sini, tanpa harus kelihatan kayak modifikasi. Jadi ini kayak OEM, keren banget. Jadi gue minta yang paket hemat ya. Pertama kita tambahin DSP. Ini digital processor amplifier, mereknya Momentum ya. Nah, kenapa dipasangin prosesor? Biar ada time alignment-nya, sama suara jadi lebih bagus. Karena DSP-nya termasuk ada powernya di dalam. Jadi output yang keluar dari Twitternya sama speaker mid bass-nya itu bisa diperbaikin. Plus ada subwoofernya. Nah, subwoofernya kita pakai ampli tambahan, power tambahan dari Momentum. Kita pakai yang SXI 800,4 4 channel digital mini amplifier. Ditaruhnya di mana? Di kolong jok. Buat kabel subwoofernya kita pakai RAM audio. Dan pas pemasangannya juga dia pakai socket to socket ya. Jadi nggak potong-potong kabel. Tinggal di bypass aja, langsung masuk ke prosesor, dan prosesor ke speaker, suaranya keluar. Ya, begitulah. Jadi kalau secara sekilas kelihatannya mana yang dimodif? Nggak kelihatan emang. Let's go. Kita mau sekalian jalan ke Honda Megatama, tapi yang ada di apa namanya? Pluit ya? Kapuk ya. Karena kita mau servis 1000. Sekarang udah 1300 mobilnya. Let's go. Nah, sekarang kita udah masuk tol ya. Gimana rasanya mobil setelah diceperin? Tentu ya, karena dia makin ceper ya, ruang geraknya itu jadi lebih dikit gitu. Nah, kalau kita pakai di tol, kita pakai jalan lurus kayak gini, itu sebenarnya makin enak. Karena menurut gue makin stabil ya, makin anteng mobilnya, nggak lompat-lompat. Tapi emang bawaan dari HR-V itu udah enak gitu, suspensinya udah pas. Nah, ketika diceperin kayak begini, dipakai di jalan tol, ini kita lagi pakai di 50 ya. Kanan dulu biar bisa dapat 60. Nah, tuh, jadi makin pas ya. Lewatin jalan yang speed bump itu jedek gitu doang gitu. Jadi lebih pas. Tapi nggak tahu kalau di MBZ rasanya gimana.
Nah, tapi kalau kita pakai kecepatan rendah, misalkan dalam komplek kena prosedur, itu jelas jadi lebih keras. Terutama kalau kita hajar, jeder gitu ya, itu bisa jadi lebih lompat mobil ya. Karena dia ruang geraknya kan dikit ya. Gitu. Tapi kalau dipakai, kalian misalkan tinggal kayak misalkan di daerah BSD, ya yang prosedurnya sedikit gitu ya. Atau BSD prosedurnya dikit nggak sih? Dikit ya. Harusnya itu bukan jadi isu. Nah, tapi kalau kalian tinggal di tempat yang banyak prosedurnya, yang tinggi-tinggi terutama ya, nah itu bisa jadi isu. Tapi nggak mentok sih. Gue coba dari tadi di komplek Palapa tuh kan ada prosedur yang gede banget ya. Kadang-kadang beberapa mobil ceper tuh mentok gitu ya. Ini enggak loh. Jadi masih tinggi dia ternyata. Jadi penggunaan per yang lebih pendek gitu ya dari si iSpring ini. Dan iSpring itu kan buatan Indonesia, dibuat di Jawa Timur ya. Itu pas kita kecepatan tinggi, itu mobil jadi lebih anteng, lebih enak, pas gitu. Sekarang gimana soal audionya? Ya, audionya enak. Khas Om Yanto ya. Om Yanto tuh kalau tuning nggak pernah fail ya. Suara stagingnya bagus, bisa naik ke atas dan ke tengah, ya kan. Treble-nya keluar, vokalnya keluar, dan subwoofer dari Celonya juga bagus ya. Jadi suaranya tuh kayak pakai subwoofer yang lebih gede dari itu gitu. Low frekuensinya dapat sampai panjang gitu. Bukan yang bass yang deg sakit. Percuma juga kalau kita setelin di sini mikrofon dari ini nggak bisa nggak bisa nangkep suaranya. Jadi kalau mana di play dong suaranya, ya menurut gua nggak mewakili. Audio itu lo mesti coba duduk di mobil ini, di play musik yang kalian suka. Nah baru di situ ketahuan bagusnya gimana. Ini mobil sekarang 1365 km ya. Dan bensinnya separoh. Kita lihat sepanjang 1365 km kita dapat konsumsi bahan bakar berapa kira-kira? 21,1 km per liter. Irit pol. Ya. Ini A-nya 1302 ya. Jadi itu masih risetan gua dulu tuh waktu gua nyobain mobil ini. Belum di reset lagi sampai sekarang. 1365, 1302. Lima Pak. Parkirnya di sebelah kanan serong Pak ya mobil. Oke. Gede amat. Ini kartu parkir paling gede nih di tempat dealer resmi. Catalytic core cleaning sama fur flushing tuh sesuatu yang jarang orang lakukan, tapi kalau dilakukan itu terasa tuh ketarikan. Kayak bukan HR-V ya, pendek banget tuh. Keren. Ya, kita udah nyampe di Honda Megatama Kapuk ya, bukan Panida Kapuk ternyata ya. Ini pas banget, depannya tuh tol ya. Kita masuk aja, Om. Halo, selamat siang Om Ridwan. Selamat datang di Honda Megatama Kapuk. Iya, gede ternyata ya. Iya, baru pertama kali ya kesini ya. Tapi sama yang di itu Kalimalang gedean mana? Secara luas tanah kurang lebih sama sih. Sama ya. Di luas kurang lebih 4.600 meter. Tapi yang ini nggak ada mata air. Nggak ada. Nggak ada, itu bedanya. Ini mobil tinggal situ aja? Ya, di servis pertama ya Om ya? Yang pertama? Ini ya. Udah kelewat 1.300 sih. Ya. Silakan. Ini dengan Pak Bowo, Kepala Bengkel. Halo Pak. Ini ruang tunggunya nih Om ya? Yes, betul Om. Ini ruang tunggunya, jadi bisa Om bisa sambil duduk, bisa Sambil lihat ya? Mobilnya sedang dikerjakan. Oh, nih sorry nih, lagi makan siang, jadi nemenin. Iya, nggak apa-apa. Kita telat nih, sekarang jam 12.24. Makan siang ya? Saya masih ada yang kerja juga, masih ada yang Oke. Itu ada coffee shopnya juga nih Om di sini. Ini gratis apa beli? Kalau yang untuk konsumen free Pak di sini. Free ya? Untuk apa namanya, ada free snack, terus free coffee. Oh. Lalu kita ada apa namanya, Simulator game juga. Betul. Bisa main ya? Bisa dipakai. Oh ini untuk tempatnya pelanggan. bagus nih. Ini bata beneran. Ini kok gua pikir wallpaper. Enggak beneran. Bata asli itu. Bata asli ya.
Nih kopi tinggal ngambil sendiri ya. Iya, kita ada coffee makernya juga. Oh, ada smoking room juga sama musolanya sebelahnya ya. ada musola juga. Sama bawa anak-anak bisa ke situ. Iya, ada. Terus ada ini juga apa namanya, buat mengetahui mobilnya sudah sampai mana servisnya, ada job controlnya juga kita. Jadi customer selain nunggu, sambil menunggu si customer juga bisa mengetahui mobilnya itu prosesnya sampai mana. Kayaknya kalau udah tempatnya kayak gini enak sekalian bikin restoran gak sih? Sekalian bisa pesan mie gacoan gitu kan. Cozy banget loh. Kayak restoran. Makan siangnya Om kalau Ya, ada makan siang? Dapat, kita juga dapat komplimen makan siang juga untuk customer yang nunggu di jam istirahat. Rice with beef rendang. Itu yang seneng kayak gini gimana? Lu bayangin, lu punya driver, disuruh servis. Drivernya seneng banget. Iya. Pak, kapan servis lagi ya? Waktunya udah reminder ya ke bosnya. Iya. Santai, Sambil ngopi, menunggu, free refill, ada wifi juga. Ini bayarnya? Kalau yang ekstra, kalau misalnya kadang ada konsumen yang rombongan. Oh gitu, Iya. karena cuma dapat satu ya? Iya. Betul. Oh, dapat satu oke. per Menarik. Ini harus dicontoh sama semua dealer sih kayaknya sih. Jadi kita tuh kalau servis tuh bukan momoknya tuh bukan buang-buang waktu. Kita bisa sambil menikmati, sambil kerja juga enak tuh nih mah. Ya sih, kita makan dulu yuk. Nah, ini Om, thank you berat ya. Ya, sama-sama. Terima kasih Om sudah meluangkan waktunya untuk melakukan perawatan berkala di Honda Megatama Kapuk. Jadi Megatama itu di mana aja sih? Di Kalimalang, Jakarta Timur, Megatama Kapuk di Jakarta Barat, ada di Honda Pondok Pinang di Jakarta Selatan, Megatama Bekasi di Bekasi. Ada 4 ya berarti ya? Ada 4 Pak Dila. Oh, berarti sebenarnya paling dekat dari rumah orang tua ya di Pondok Pinang. Pondok Pinang bisa. Iya. Ya wes Om. Sekali-sekali main juga ke sini. Makasih Om ya. Ya, makasih. Papa, kali-kali. Kan jarang-jarang gue main ke Kapuk. Ya, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.